Selamat siang semuanya. Siang. Baik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan dan serta keselamatan. Untuk hari ini mungkin cuacanya sedikit panas ya karena kemarau gitu ya. Tetapi kita juga udah masuk dalam musim penghujan, tapi ada panas juga, hujan juga. Jadi untuk semuanya tolong diperhatikan kesehatannya. Baik, untuk hari ini pembelajaran itu berkaitan dengan teks berita. Ya, jadi dari berita itulah kita bisa mendengar, bahkan kita bisa mengetahui walaupun ada di Cina, walaupun ada di Amerika, walaupun ada di Australia, tapi Indonesia itu selalu mendengar ternyata itulah manfaat dari sebuah berita, baik itu berita yang ada di televisi, radio maupun berita online atau berita media cetak. Bapak mau tanya dulu, menurut kalian teks berita itu apa sih? Ada yang tahu teks berita? Ya, silakan. Amel, silakan. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai suatu hal atau yang sedang terjadi. Oke, terima adalah teks yang berisi laporan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Nah, baik, sebelum itu Bapak akan menampilkan sebuah video dan kemudian kalian bisa mengamati video tersebut. Perbandingan aksi kasus persidangan Surabaya yang saat ini pada Sabtu 1 Oktober 2020 malam berakhir riuh. Kericuhan ini mengakibatkan 41 orang meninggal dunia. Kerusuhan yang kedua mengakibatkan pada pemicu kekecewaan atas dunia yang tak. Selain itu juga melampiaskan rasa kekecewaan mereka. Begitu kepolisian berusaha mengalihkan agar para penonton tak mengejar para pemain. Dalam prosesnya pengamanan dilakukan dengan cara menyemprotkan gas air mata menahan para penonton mulai anarkis. Hal ini membuat para penonton berlari menuju ke satu titik pintu keluar hingga terjadi penumpukan. Dalam waktu inilah banyak orang yang susah napas dan kekurangan oksigen. Kemudian berusaha melakukan pertolongan dan evakuasi, kemudian dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri. Kemudian sebanyak 34 orang meninggal dunia di stadion. Sisanya meninggal saat layar pertolongan. Mayoritas karena kondisi yang buruk pasca kerusuhan terjadi. Saat ini dikabarkan 180 orang masih dirawat di rumah sakit. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama berdoa untuk korban dari kanjuran tadi ya. Semoga arwah-arwah korban itu diterima di sisi Allah dan semoga dilapangkan semua amal ibadah. Oke, Al-Fatihah untuk para korban. Terima kasih. Nah, setelah kalian melihat berita yang tadi tentang berita dari Kanjuruhan, yaitu persepak bolaan yang ada di Indonesia, menurut kelompok 1, kira-kira setelah kalian melihat dari tayangan itu, kira-kira apa yang kalian dapat dari video Kanjuruhan itu? Ya, silakan. Kericuan di Stadion 2. Ya, di situ sama-sama kita saksikan bagaimana kericuhan itu dimulai dari salah satu penonton yang turun ke stadion dan dilerai oleh para petugas. Kalau dari kelompok 2 bagaimana tentang berita yang tadi? Banyaknya anak-anak dan remaja meninggal dunia. Jadi sama-sama kita tahu dari peristiwa yang tadi yaitu banyak anak-anak dan juga para remaja. Kalau dari kelompok 3 melihat berita ini bagaimana? Kalau dari kelompok 3 hampir 90% yang meninggal itu remaja. Hampir 99% yang meninggal remaja. Ya mungkin itu para supporter bola ya. Ya supporter bola. Salah satunya adalah mungkin supporter Aremania dan juga dari Persebaya. Dari kelompok 4 bagaimana melihat berita itu? Kekerasan antara aparat dengan supporter Aremania. Kekerasan antara supporter dan aparat kepada supporter Aremania. Nah ini perlu kalian benahi. Salah satunya adalah kalian sebagai remaja dan generasi bangsa, kalau bisa ketika kalian
mengikuti atau menjadi supporter bola ya, alangkah baiknya kita yang dewasa gitu. Kalau dari kelompok 5 bagaimana tentang lemparan gas air mata dari jaring aparat yang menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, itu salah satu yang menyebabkan masyarakat panik ketika di dalam stadion. Salah satunya penggunaan gas air mata oleh para aparat. Ya, itulah salah satu contoh dari teks berita atau salah satu dari berita. Di dalam teks berita itu ada rangkaian. Jadi tidak semata-mata penulis itu membuat berita-berita, tetapi ada susunannya. Dakwa ini dan yang itu ada struktur teks berita. Kira-kira ada salah? Ada apa? Ada judul. Atau kata lainnya apa? Headline. Satu lagi. Untuk pembelajaran kita kali ini yaitu berkaitan dengan teks berita. Untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menemukan isi informasi dan struktur teks berita melalui tayangan media digital atau YouTube. Baik, di dalam tujuan pembelajarannya itu 3.2. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks berita dengan benar. Kemudian kedua, peserta didik mampu menentukan informasi aktual dan akurat pada teks berita dan ini. Jadi pengertian berita yang tadi sudah dijelaskan Amel dan teman-teman yang lain, yaitu teks berita merupakan teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, dan informasi mengenai suatu hal atau yang sedang terjadi. Itulah berita. Kemudian di sini ada informasi aktual dan akurat. Nah, di dalam informasi aktual, informasi yang disajikan dalam berita harus aktual. Kenapa harus aktual? Karena aktual baru saja terjadi atau hangat. Definisi lain dari aktual adalah mengandung unsur kebaruan. Aktual itu kebaruan, sedang terjadi, berita yang lagi hangat-hangatnya seperti itu. Nah, next akurat. Di dalam akurat yang disajikan dalam berita harus akurat, yakni mengandung data yang benar dan tepat melalui sumber berita yang jelas, alamat situs yang resmi atau sudah terverifikasi. Dengan begitu maka akan menunjukkan kemampuan literasi digital. Setelah kita sama-sama memahami apa itu pengertian dari teks berita, maka kita akan berkenalan dengan strukturnya. Jadi di dalam berita itu ada strukturnya, ada kerangkanya seperti badan manusia, ada kepala, badan, yaitu antara tangan, tubuh, dan kaki. Nah itu ada kerangkanya. Jadi tidak berita itu ya berita jadi tidak, tetapi ada kerangkanya, ada susunannya, ada. Baik, di dalam struktur teks berita ini ada 4 poinnya: judul, teras, judul berita, dan ekor berita. Dan di dalam ini itu ada yang namanya aktual dan faktual. Oke, saya bapak tanya, ada yang tahu pengertian tentang aktual? Aktual, ada tahu faktual kan? Aktual, oke, silakan. Aktual yaitu informasi yang disajikan dalam berita dan aktual adalah baru saja terjadi hangat. Definisi lain dari aktual adalah mengandung unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Nah, oke. Jadi di dalam berita itu ada yang namanya dengan aktual, berita aktual. Nah, berita aktual itu ya informasi yang bersifat kebaruan, informasi yang terbaru, yang kekinian, dan baik itu sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Itu aktual. Kemudian ada di sini tentang faktual. Jadi faktual itu berisi tentang kalimat-kalimat di mana dari kalimat itu bercerita tentang kejadian tersebut. Kemudian di situ diterangkan bahwa di dalam faktual juga ada yang namanya sumber informasi atau sumber berita. Nah, di dalam sumber berita itu jelas yang mengeluarkan informasi dari mana. Misalnya dari detik.com, dari kompas.com, atau dari koran Sindo, atau koran Kompas. Nah, ini sumber berita seperti itu. Oke, silakan kalian boleh tulis ini. Lihat sambil tulis. Ya baik, sudah selesai tulisnya? Next. Ternyata Indonesia itu pernah memenangkan juara kontes
robot pada tahun 2020 dan tentang Republik Indonesia. Kalian boleh mencari berita yang berkaitan dengan ini. Nah, ada. Nah, baik. Untuk tugas kelompoknya, kalian mencari pengertian teks berita, kemudian kalian menentukan isi dari teks berita yang berisi informasi faktual dan kalimat faktual dan dari kedua judul teks berita di atas. Jadi di sini kalian diskusikan berita yang kalian dapat dari YouTube atau dari Google atau dari Kompas atau dari koran Radar, koran Kompas, koran detik.com, silakan. Baik, silakan Bapak beri waktu 10 menit untuk mencari atau mengerjakan. Kelompok ini bagaimana? Paham? Paham. Tentang apa beritanya yang akan dicari? Kayaknya tentang seorang ibu yang menjual. Oh, seorang ibu yang menjual minyak. Ngeri sekali ya. Untuk membayar tentang anak. Kelompok ini berita tentang robot. Yang ini ini menarik ya. Karena berkaitan dengan prestasi yang harus dicapai dan yang kalian semua harus di Indonesia tapi kalian juga harus bisa berprestasi. Lanjut ya. Bagaimana kelompok ini paham tentang apa beritanya? Kasih garing. Oh, silakan. Kalau tidak paham boleh tanya. Baik, waktunya sudah habis semuanya ya, sudah ya, sudah semua. Baik, Bapak akan memanggil kelompoknya juga. Silakan presentasikan hasil dari diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin menjelaskan tentang tes berita yang berjudul ITS Juara Umum Podcast Robot Indonesia 2020. Jadi yang termasuk dalam kalimat aktual yaitu Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya meraih juara umum tingkat nasional di ajang kontes robot Indonesia. Ada semua ya, jadi aktual sudah ada, tadi sudah dijelaskan juara nasional dan itu aktualnya sudah tepat, kemudian faktual yang saya sudah dijelaskan juga sesuai dan sumber beritanya jelas. Jadi di dalam sebuah berita itu ada aktual, faktual dan ada juga sumber berita yang jelas. Nah itu salah satu dari teks berita. Ya, kesimpulannya bagaimana menurut dari kelompok 3? Jadi menurut kami sebagai generasi muda kita harus meningkatkan prestasi kita dalam negeri maupun luar negeri. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu salah satu hasil presentasi dari kelompok 3 dan karena waktunya sudah berapa menit lagi habis, jadi mungkin pembelajaran kita akan dilanjut minggu depan ya. Jadi semuanya paham ya. Jadi apa itu tentang teks berita? Jadi teks berita itu adalah berkaitan dengan laporan yang terjadi yang sedang terjadi, baik itu kejadian atau sebuah peristiwa. Kemudian dari struktur dari teks berita itu masih ingat apa? Yang pertama atau headline, kemudian yang kedua teks berita, ketiga kemudian yang keempat berita. Kalau aktual baru saja terjadi. Jadi kalau faktual ya berkaitan dengan fakta-fakta. Kalau sumber berita dari sumber informasi yang disajikan oleh penulis.
Baik, mungkin itu saja dari Bapak. Kalian tetap semangat hari ini dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.